Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, bermuajahah bersama-sama, sehingga yang dulu sempat agak lupa-lupa, terutama yang senior-senior ke junior, melihat saya pasti lupa. Saya perlu memperkenalkan diri. Bagi nanti yang ingin lebih dekat lagi, saya berikan kartu nama. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Suharjono. Angkatan 86. Jadi bagi mereka yang senior pasti ya ada burung-burung dikit lah gitu. Yang hafal paling Bang Nadir Sultan, Bang Ridwan. Karena apa? Sering ketemu. Tidak sering ngomong ya. Nggak berani Bang ngomong gitu. Malam hari ini kita akan sedikit bersilaturahmi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko selaku tuan rumah mewakili DPW Jawa Barat, kami DPW PKS Jawa Barat. Pak Joko ini jabatannya Ketua Haji Joko Ardi Ambawang Syafi'i SEMM. Orang Ambawang rupanya. Orang Kalimantan. Ketua Satgas Penanggulangan Bencana PKS Jawa Barat. Sedangkan di TPD atau TKD, kita kalau di pusat sana menyebutnya TKD, Ketua Bidang Teritori dan Jaringan Jawa Barat. Amin Jawa Barat. Yang terima kasih. Ada lagi sebagainya. Sebagai Kalau dalam provinsi Jawa Barat. Nanti disebarkan. Tolong Pak Joko nomor berapa? daerah pemilih Cianjur. Daerah pemilih Cianjur. Cianjur. Bang Ridwan. Saya udah ketemu sama Pak Ridwan Cianjur. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 4. Sudah lapor Pak Ridwan. Udah. Kami datang kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Bapak Dr. Bambang Sutrisno Wibowo. Selama ini Pak Bambang. Pak Bambang. Kenapa saudara bertiga ya? Selama ini orang tahunya Pak Bowo. Siapa sih namanya Pak Bowo? Namanya adalah Dr. Bambang Sutrisno Wibowo. Nama beliau itu agak banyak, jadi apa? Yang paling enak. Jaringannya jadi ikut banyak gitu. Jadi nanti kita mohon sepatah kata dari Pak Joko untuk perdalam silaturahim kita. Kemudian nanti ada arahan dan mungkin sedikit pemberian wacana dari Pak Bowo tentang bagaimana kita khususnya Purnawirawan TNI ke depan. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama-tama yang saya hormati, kalau saya manggilnya Mas Bowo aja. Karena memang kita kenal dari zaman dulu ya Mas ya, kita manggilnya udah manggil Mas Bowo aja. Mungkin sama dengan dunia TNI ya, kalau sudah persahabatan dari dulu jangka panjang ya Mas ya. Kita seperti itu Mas Bowo. Para bapak yang saya hormati, para jenderal, para tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang bapak-bapak jadi tokoh masyarakat semua ya. Amin. Ya. Tentu saja akan membawa cerita yang berbeda nanti di masa yang akan datang kalau kita mulai berkiprah dari sekarang. Rasanya saya bersyukur sekali, khususnya atas nama DPW PKS Jawa Barat dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu yang hadir pada hari ini di tempat markas pemenangan PKS Jawa Barat. Inilah kalau kita istilahnya markas dakwah ya. Kalau istilah markas dakwah karena ada satu yang menjadi tugas pokok partai yang tidak boleh dilepaskan karena itu tercantum dalam undang-undang adalah pendidikan politik. Nah, salah satu bentuk pendidikan politik apa yang tadi oleh Pak Soeharto sampaikan yaitu adanya UPA, unit pembinaan anggota.
Jadi kaderisasi di partai itu sebetulnya kewajiban di undang-undang. Semua undang-undang partai politik punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik, bukan cuma sekedar kegiatan kontestasi 5 tahunan. Kalau kegiatan cuma 5 tahunan ya hanya kontestasi lah, itu biasa-biasa aja. Ibarat pertandingan cuma sekali gitu, tapi 5 tahun pembinaan itu perlu karena itu membentuk militansi, profesionalitas, kesungguhan kita beraktivitas, dan akhirnya kita memahami tentang visi misi sebuah apa sih yang disebut dengan partai politik bagi PKS. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semoga Allah memuliakan kita dan bisa berkumpul kembali seperti ini di surga Allah. Karena PKS ini adalah rumah besar umat Islam sebetulnya. Menganut konsep sebagai partai Islam rahmatan lil alamin. Sehingga tempat berkumpul kita di sini, ya. Ya walaupun ada yang bercandain, nanti aja lah kalau saya sudah mau bertobat husnul khotimah gabung PKS gitu. Saya bilang jangan nunggu nanti Pak, sekarang aja gabungnya gitu. Ya begitulah, karena memang ceritanya di PKS seperti itu kadang-kadang dalam ceritanya. Bahkan kita punya anggota dewan ya Mas Bo ya di Sulawesi ya, yang dia tuh pengusaha hiburan malam non Muslim, tapi gabung PKS dan jadi anggota dan cari anggota dewan 2 periode di PKS tapi di Sulawesi. Non Muslim punya hiburan malam kerjaannya, sampai kita juga bingung kok ada juga ya. Terus ketika kalau ngobrol terus dia langsung bilang makanya Ustadz ke kita kan, tapi kita juga bingung kan langsung. Tapi kalimat Yusuf bagusnya, salah satu yang saya masih ingat tuh kalimatnya, mudah-mudahan saya diberi hidayah dan bisa bergabung dan bisa masuk Muslim menjadi seorang Muslim di PKS. Bagi saya PKS itu sebagai pertobatan saya nanti di masa depannya. Cuman nggak tahu masa depan sampai kapan gitu. Karena udah 2 periode belum juga. Ya, perlu waktu Pak. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Maka bersyukurlah bagi kita mulai bergabung di sini. Bapak, sebetulnya saya sebagai tuan rumah ya hanya inilah kantornya PKS. Jadi bapak-bapak kalau mau datang ke sini datang aja sebagaimana biasa. Memang karena kesibukan aja kadang-kala kita tidak bisa melayani tamu satu persatu. Tapi kalau sekarang mengkabari, bisa saling menghubungi, mudah bapak datang ke sini ke kantor PKS, bisa ngobrol dengan siapa saja, bisa menanyakan apa saja. Ya mudah-mudahan 2024 ini bisa memperluas kantor kita sampai ke belakang sana. Karena luas di belakang sana, kalau perlu yang sebelah juga warung steak kita beli juga sekali. biar lebih luas nanti kantor kita, karena memang dari perjalanan waktu kita punya kantor ini Pak, ini sudah berapa kali direnovasi terus, dan nggak cukup juga gitu. Dulu punya musola kita kecil di depan, sekarang udah nggak ada karena udah nggak cukup Pak, udah dibuat parkir semua dan sebagainya. Ya, kalau saya bicara sama Mas Bowo tuh ya begitulah perjalanan dulu zaman di awal-awal partai, kita masih bisa nyimpan sepatu dengan rapih gitu. Kalau sekarang susah Pak, karena tempat parkir udah nggak cukup. Jadi baik mobil maupun parkiran juga sebenarnya susah kita. Tapi berkahnya berpartai politik bagi PKS itu adalah kita menjadi satu kenikmatan kebersamaan yang tadi mungkin kalau yang sholat berjamaah dari pas sholat maghrib itu saya membacakan sebuah ayat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah sebuah nikmat yang telah Allah berikan di masa lalu. Jadi Allah tuh selalu mengajarkan kita untuk mengingat kenikmatan. Apa sebuah kenikmatan? Ketika dulunya mungkin di antara kita ada yang bermusuhan. Nah, itu kalimatnya begitu Pak. Mungkin dulu bermusuhan. Ya mungkin kita pernah bertemu waktu demo bareng-bareng gitu. Bapak di pihak sana, saya pihak sini gitu. Bisa jadi begitu. Atau mungkin ada permasalahan di lapangan ketika kita bekerja, ketika bertugas. Ada bentuk permusuhan, ada persaingan, ada rivalitas di antara kita. Bisa jadi begitu. Itu masa lalu. Tapi Allah berikan sebuah kenikmatan, fa'asbahna bi ni'mati ikhwana. Maka kami limpahkan sebuah kenikmatan kepada kalian, yaitu apa? Kenikmatan bersaudara. Dan persaudaraan inilah yang paling mahal, ukhuwah Islamiyah. Inilah bentuk persaudaraan kita. Dan membangun ukhuwah, membangun persaudaraan Islam itu memang kita mulai dengan kalimat ta'aruf ya Mas Bowo ya, saling mengenal di antara kita, saling mengenal. Mungkin cara mengenalnya aja nanti kita prosesnya. Kalau kata Umar bin Khattab,
mengenal itu ada 3 syarat. Hal bi tamahu, hal safar tamahu, hal amita bidirhamahu. Kamu pernah jalan bareng sama dia, kamu pernah tidur bareng sama dia, dan kamu pernah urusan uang bareng sama dia. Nah, kalau udah 3 itu baru kita kategori kenal. Jadi kalau belum 3 urusan itu belum masuk kategori penilaian itu. Saya mengatakan demikian kenapa? Karena saya merasakan sekali makna sebuah perkenalan seperti itu. Waktu zaman Pilgub Asyik, Mas Bowo, sekilas aja. Pilgub Asyik, kita dulu Jawa Barat 2018 mencalonkan Pak Sudrajat ya. Asik tuh Ahmad Saiku. Ajat Sudrajat, Ajat Sudrajat. Ahmad Saiku. Zaman Pilgub Jawa Barat namanya Pilgub Asyik itu Ajat Sudrajat, Ahmad Saiku. Kemudian dengan surat Saiku. Kemudian Allah takdirkan, itu juga Mas Bowo tahu, saya berangkat ke umroh hanya berlima saja. Pak Ajat Sudrajat, Ustadz Saiku, kemudian Pak Ustadz Saiku bawa 1 orang pendamping, Pak Ajat Sudrajat 1 orang pendamping, dan saya sebagai pendamping mereka. Jadi saya berlima aja kita berangkat umroh barengan. Nah, disitulah saya tidur bareng, saya berinteraksi bareng, jalan bareng, urusan uang bareng. Akhirnya saya bisa mengatakan saya kenal Presiden PKS, saya kenal dengan Ajat Sudrajat. Kenapa? Karena saya ketemu langsung di sana. Jadi kalau mau mengatakan siapa beliau, dan saya baru bisa melihat Presiden PKS Ustadz Ahmad Saiku, wah luar biasa. Saya bisa mengatakan beliau orang soleh. Ketika itu saya langsung bisa menilai. Sekamar pasti masalahnya sekamar. Jadi akhirnya saya bisa melihat kesolehan seseorang itu nggak bisa dibohongi. Kalau udah kita tidur bareng, kelihatan dari bagaimana adab sebelum tidur sampai bangun tidurnya dan sebagainya, budayanya itu akan kelihatan semuanya. Begitu juga Pak Ajat Sudrajat. Jadi saya bisa kenal semuanya. Disitulah saya bisa merasakan ini Pilgub kalau sungguh-sungguh kita bisa menang. Cuman ya Allah mentakdirkan baru hampir menang. Mudah-mudahan 2024 ini Pilgub Jawa Barat ini PKS bisa pegang kembali kendali. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu di markas besar PKS Jawa Barat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti jika perlu nomor handphone saya ataupun nanti kita buat grup tersendiri juga boleh, nanti komunikasi dengan saya langsung. Beberapa sudah punya nomor handphone saya, nanti bisa. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.